Halo guys, balik lagi di TGIF. Nah, hari ini gue mau cerita dikit nih sebelum kita mulai. Gue kemarin tuh sempet dengerin podcastnya Mata Najwa yang tentang lawan stigma corona. Lu ada yang udah nonton gak sih? Tiga yang lain nih. Ada Kayaknya di cuma news gue sih, tapi lihat nggak gue sekilas tonton. deh, nggak nonton Iya. sih. Lu, Sekilas ya. lu sedih gak sih nontonnya? Gue apalagi yang cerita orang itu loh, supir ambulans yang sampai dia nangis. Aduh, Oh iya gue iya. Iya. gue tersentuh banget gitu gara-gara nonton itu. Terus makanya terus yang ada cerita juga ada jenazah tenaga kesehatan, udahlah dia bantu orang yang pasien corona, malah giliran dia meninggal jenazahnya malah ditolak keluarga. Iya. Terus ya kan, terus belakangan ini juga makin banyak lah cerita-cerita soal Hmm. melunturnya empati akibat corona gitu kan, rasanya prihatin. Jadi kayak menurut gue ketakutan ini sebenarnya adalah efek nyata dari hoax-hoax yang beredar saat ini, ya nggak sih? Karena hoax-hoax Betul. Iya. ini itu menciptakan ketakutan-ketakutan berlebihan yang nggak masuk akal dan nggak beralasan, sehingga masyarakat tuh jadi untuk menolong sama juga jadi mikir gitu kan hoax-hoax ini. Padahal mungkin kenyataannya kalau kita tahu akar masalahnya nggak seserem itu gitu. Nah hari ini makanya kita tuh mau back to basic aja. Kenapa kita bikin Hoaxbuster ini? Jadi kita akan bahas hal-hal yang mendasar tentang virus pada umumnya, dan virus COVID ini spesifiknya, supaya moga-moga kalau at least nanti paham dasarnya lagi, pendengar bisa mikirnya lebih kritis dan menyikapi wabah ini tuh lebih dengan pantas lah gitu. Nggak perlu sampai setakut itu gitu. Nah, jadi dalam episode ini gue udah pilih beberapa pertanyaan dari pendengar-pendengar sekalian, dan gue rangkai urutannya supaya moga-moga bisa kasih gambaran yang bisa membantu jawab kerisauan masyarakat, terutama mengenai pemakaman jenazah pasien COVID ini. Karena sedih banget nggak sih nontonnya? Aduh. Iya. Iyalah, apalagi kalau lo yang di posisi itu. Lo Iya. keluarga lo misalnya yang harus dimakamin, terus nggak ada yang mau... Amit-amit. Iya, jangan sampai. Kita kayu, nggak ada kayu. Iya. Oke, without further ado, ayo kita bahas pertanyaan pertama. Kita start dari yang terbasic dulu deh, kembali. Apa itu virus? Nah, ini gue milih salah satu pertanyaan dari pemirsa. Jadi, dia dapat hoax. Hoaxnya ini seputar, again, apa itu virus. Dan menurut gue ini bisa jadi dasar kita pertama kali untuk ngebahas tentang virus ini lebih dalam. Gue bacain dikit ya. Dia bilang virus ini bukan organisme hidup, tapi molekul protein dalam kurung DNA yang ditutupi oleh lapisan pelindung lemak yang ketika diserap oleh sel mengubah kode genetik mereka atau mutasi dan mengubahnya menjadi sel agresor dan multiplier. Itu hoaxnya. Nah, gimana nih? Ada yang mau clarify nggak? Nih salahnya di mana nih definisi virus ini? Gue coba bantu clarify ya. Ibu dosen. Oke. Virus itu bukan organisme hidup, nah itu benar. Ini berarti netizen yang cerdas ya. Virus itu bukan organisme, benar. Tapi kebenaran hanya sampai situ. Karena kalimat berikutnya, mari kita bahas teman-teman. Terus kalimat berikutnya, tetapi molekul protein dalam kurung DNA. Berarti maksud dia itu protein sama dengan DNA, gitu maksudnya. Kelihatannya sih maksudnya gitu ya. Padahal sebenarnya bagaimana? Sama apa enggak? Sebenarnya protein dan DNA itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi DNA itu adalah kode genetik yang menentukan karakter setiap makhluk hidup, yang kayak kita bahas di podcast pertama itu kan, yang apa namanya, ada yang matanya belok, ada yang matanya sipit, ada yang hidungnya mancung, ada yang pesek, itu karena udah ada di kode genetik lo di DNA itu. Nah, gimana dari kode-kode itu bisa berubah jadi suatu sifat? Nah, kode-kode ini harus ditranslate atau diterjemahkan gitu supaya menjadi sifat itu. Kita analogikan, misalnya lo mau bikin kue nih, mau masak. Nah, untuk masak itu lo harus lihat resep. Lo harus lihat resep di buku resep itu, karena buku resep itu mengandung terdapat berbagai jenis resep makanan lah ya. Lo beli di Gramedia, lo lihat buku resep, ada resep kue dari cake sampai kue kering gitu. Nah, terus kan lo nggak mungkin bikin semuanya. Jadi lo fotokopi nih misalnya nih chapter atau bab 1 yang tentang kue kering apa gitu. Ya udah lo fotokopi. Nah, fotokopi itu adalah
kalau di sel kita itu bukunya itu DNA, pas kita copy itu namanya jadi RNA. Nah, setelah di copy itu kan si tukang masaknya mau bikin jadi kue. Nah, itu yang chefnya itu namanya ribosom ya kalau di sel kita. Itu yang membantu membuat menerjemahkan resep kue tadi menjadi kue beneran. Nah, kue benerannya itu adalah protein. Protein itulah nanti yang menentukan sifat kita ini ya. Sesuai yang dikode kalau DNA-nya resep lu bikin kue manis ya nanti protein lu jadinya manis gitu. Iya, kayak gitulah ya ininya. Jadi urutannya itu DNA menjadi RNA menjadi protein gitu. Jadi DNA tidak sama dengan protein. Ya, jadi itu udah salah. Terus tetapi molekul protein dalam kurung DNA yang ditutupi oleh lapisan pelindung lemak. Nah, nggak semua virus itu dilapisi pelindung lemak. Jadi kalau virus corona ini kebetulan dia virus yang beramplop. Amplopnya itu terdiri dari lemak dan protein. Tapi ada juga beberapa virus yang nggak ada lapisan lemaknya. Gitu. Dan lapisan lemak dan struktur ini mempengaruhi survival dia juga nantinya ya? Iya. Nanti beda-beda. Jadi virus yang beramplop itu biasanya lebih sensitif terhadap suhu atau humidity misalnya, sedangkan virus yang nggak beramplop itu lebih tahan. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut. Ketika diserap oleh sel, mengubah kode genetik mereka. Mungkin bahasanya bukan diserap ya, kalau serap tuh lebih ke air kali ya. Menyerap. Sebenarnya proses mungkin absorb lah. Adsorb ya. Mungkin di sini maksudnya to invade nggak sih? Diserapnya dia maksudnya. Ini mungkin seperti orang yang membaca hoax ini. Mereka langsung menyerap. Iya. Ya udah, jadi mungkin maksudnya itu menempel kali ya. Kan di virus nanti mungkin jadi kan di amplopnya itu kalau coronavirus ya ada spike di permukaan amplopnya itu. Inilah nanti yang membantu menempel sama sel kita. Nanti barulah dia bisa masuk gitu ke dalam sel. Itu kayak buka kuncinya gitu loh. Spike protein. Jadi mungkin kata-kata yang diserap itu agak salah ya. Terus virus diserap sel ya. Ketika diserap oleh sel mengubah kode genetik mereka. Gue agak nggak ngerti sih kode genetik mereka tuh virusnya atau hostnya. Oh iya benar. Iya benar. Gue juga kan emang, mungkin kadang dia baca kayak misalnya ada berapa jenis virus yang memang kode genetik mereka DNA-nya itu bisa masuk gitu kan, nempel ke DNA hostnya dan bisa ngubah memang. Cuman ya itu dia nggak bisa mengeneralkan, ya ibaratnya kayak inilah kayak kucing-kucing besar gitu kan, ada singa, ada harimau. Karena harimau bisa berenang belum tentu berarti semua yang lain bisa berenang. Emang harimau bisa berenang ya? Harimau bisa berenang. Iya bisa. Gue lagi mikir sebenarnya apa hubungannya harimau sama DNA sih, bukan pertanyaan emang harimau bisa berenang. Gimana maksudnya memasukkan analogi lu maksud gue? Iya, cuman dia mengeneralisasikan info satu tapi menerapkannya ke semua jenis virus. Ngerti ya, maksudnya bisa integrasi satu virus bisa integrasi ke DNA host, belum tentu virus lain juga bisa, nggak semuanya. Dan komentar yang sama untuk pernyataan terakhir ya, mengubah menjadi sel agresor dan multiplier. Itu maksud dia mengubah jadi sel kanker bukan sih? Sel agresor. Mungkin pernyataan komentar yang sama. Ya, silakan. Mungkin sebenarnya dari ini kali ya, mungkin dia lagi mengkomentari tentang HPV atau mungkin hepatitis gitu kan. Ya. Cuma kalau virus ini belum ada buktinya. Belum ada yang bilang begitu sih so far. Elik kenapa itu? Kenapa Elik? Kenapa nih? Bisa screenshot nggak sih? Bisa screenshot nggak? Jadi ini mulai. Ya, Kenapa? lu mati. Gimana sih? Freeze. Vel, gue jadi ragu loh. Lu sebenarnya ada di Singapura atau di Indo? Atau di Batam? Jangan di Sumatera dia. Sumatera.
kesimpulan nih kayaknya. Kesimpulannya, jadi virus itu membawa materi genetik, dan itu bisa DNA dan RNA, dan protein itu berbeda dengan DNA, yang jelas. Terus virus itu juga ada yang mengandung lapisan lemak, ada yang enggak, dan ini sebenarnya sangat menentukan survival mereka juga di luar host ya. Dan ini juga gue rasa salah satu link kenapa orang tuh takut terhadap jenazah pasien COVID gitu. Nah, makanya mungkin kita harus dig lebih lagi mengenai survival dari virus ini di luar host. Jadi di permukaan pada umumnya. Karena ingat sekali lagi ya, virus itu pasti butuh host, guys. Pasti. Dia nggak mungkin nggak butuh. Dia itu istilah biologinya tuh obligat, harus intraselular. Jadi harus di dalam sel gitu pada intinya. Dia cuma bisa bertahan tidak lama lah kalau di luar sel gitu. Nah, jadi gimana sih virus ini? Walaupun dia obligat intraseluler, walaupun dia harus tinggal di dalam sel, kok dia bisa sih survive di luar host? Kenapa bisa gitu ya? Iya, jadi kalau mau tambahin, mesti kayak terkait dengan gimana caranya virus bisa survive di luar host, sebenarnya macam-macam ya. Jadi kayak kita tadi kan kayak Gina juga sampaikan kayak ada yang dari DNA, ada yang RNA, ada yang punya lapisan lemak misalnya, tapi nggak selalu. Jadi this karakteristik ini bakal mempengaruhi perbedaan antar virus. Nah, untuk kasusnya SARS-CoV-2 ini, dia tadi kan seperti bilang juga ada selubung lemak, ada amplop lemaknya gitu. Nah, amplop lemak ini bikin COVID ini cukup rentan sebenarnya terhadap berbagai jenis zat-zat, kayak sekarang misalnya kita pakai etanol buat atau misalnya pakai buat sabun, misalnya buat cuci tangan, bisa dengan gampang meluruhkan lapisan lemak ini, dan jadi virusnya itu udah nggak bisa berfungsi lagi, karena sangat krusial punya lapisan lemak ini dalam proses invasi virus ini ke sel-sel tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat dengan hasil risetnya itu, rata-rata mungkin sekitar di luar tubuh itu bisa 24-48 jam gitu. Walaupun mungkin secara riset yang benar-benar thorough tuh benar-benar menyeluruh, saat ini ya masih, karena virusnya juga masih baru, belum benar-benar bisa terdeteksi. Tapi ada satu paper yang menyatakan ketika dia coba ngecek selama 48 jam, terus di extrapolate datanya, kira-kira ya dia bisa lihat bahwa perbedaan temperatur, perbedaan mungkin humidity dan jenis surface-nya juga bakal mempengaruhi seberapa lama virus itu bisa survive gitu di luar tubuh. Nah, jadi yang paling penting sebenarnya, tapi yang paling penting ini, kalau walaupun kita bisa lihat virus itu harus utuh. Kalau misalnya nggak utuh, cuma ada materi DNA-nya doang, tadi kan seperti bilang tuh materi DNA-nya menghijack gitu kan, membajak sistem di selnya itu, walaupun itu dasarnya dari DNA, tapi dia mesti utuh. Kalau misalnya nggak cuma DNA doang, belum tentu bisa gitu kan. Nah, oleh karena itu dibanding kalau coronavirus ini nggak bisa serta-merta ketika bisa dideteksi di dalam surface, belum tentu itu replikasi gitu. Jadi mesti dilihat apakah studi-studi yang ada, mungkin kedepannya ada lagi studi-studi yang lanjut, bukan cuma dari materi genetiknya aja, tapi juga dari apakah bisa dia materi utuh gitu. Jadi saat lu bisa mendetek virus di surface, belum tentu virus itu sebenarnya bisa menginfek lu gitu ya. Iya. Sama kayak lu mendeteksi ada orang kayak ratusan tahun lalu pernah dikubur di mana, lu nemu ada DNA-nya, tapi kan bukan berarti orang itu bisa bangun lagi. Dan oh, seram juga ya Gin perumpamaannya. Memang hari ini kita ngomongin mayat walaupun Oktober masih jauh ya guys, Halloween. Iya, tapi ya itu kebanyakan juga kayaknya riset-riset paper itu kondisinya ideal ya. Jadi memungkinkan virusnya replikasinya cepat. Jadi walaupun dibilang bisa survive dalam waktu lama, kondisi praktikalnya mungkin nggak sebegitunya gitu kan. Dan ingat, kita tuh punya kekebalan tubuh juga kan. Itu juga jadi salah satu faktor. Jadi overall infectivity itu dalam real life setting itu sebenarnya gabungan dari berbagai hal gitu. Bukan cuma masalah ada virus, maka lu pasti terinfek gitu kan.
Jadi itu gabungan dari kondisi fisika, itu kondisi cuaca, temperatur, kelembapan, sinar matahari itu juga ngaruh kan. Dan mungkin penting banget imun lo. Ya, habis itu dari diri kita sendiri juga ngaruh. Bahkan dari ada paper yang gue baca itu bahkan dibilang bisa survive sampai 9 hari. Itu benar nggak sih, Pak Virolog Kimi? Jadi kalau misalnya dibilang sampai 9 hari, aku sebenarnya sampai sekarang belum pernah benar-benar baca paper yang sampai 9 hari, karena ada paper sekarang yang dikeluarkan itu adalah, biasanya itu adalah settingnya itu berada di dalam lab. Dan biasanya itu bertahan dari 24 jam sampai 48 jam. Itu yang kita biasanya baca. Nah, kalau misalnya bilang sampai 9 hari, mohon maaf, aku nggak tahu itu papernya itu apakah reliable atau enggak. Kalau dari sudut pandang penulis. Kalau sebagai virolog, aku mengatakan bahwa itu mungkin sampai saat ini, kalau settingannya itu masih dalam eksperimen dalam lab, kamu memiliki konsentrasi virusnya yang kamu tahu, terus kamu punya kondisi yang memungkinkan untuk virus untuk berkembang, dan itu banyak sekali parameter yang harus dilihat. Nah, kalau dibilang sampai 9 hari, itu apa parameternya kalau dilakukan penelitian? Itu salah satunya yang menjadi concern aku kalau dia bilang 9 hari. Nah, lalu yang paling penting, kalau mengenai virus, dimanapun dia berada, mau itu ada di surface apapun, kemungkinan contact transmission-nya itu, kalau misalnya kita memegang surface itu. Misalnya kita udah pegang surface yang ada virusnya, terus kita pegang hidung kita, pegang muka kita, pegang mata kita, jabat tangan dengan teman, itu mungkin terjadi perpindahan virus dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau virus yang ada di surface sampai 9 hari, no, I don't know. Jadi rule of thumb-nya sebenarnya kira-kira berapa lama sih virus survive di luar hostnya umumnya? Kalau di dalam settingan lab ya 24 jam sampai 48 jam yang kita pernah baca ya. Jadi 24 sampai 48 jam ya guys. Rule of thumb-nya sekitar segitu gitu. Dan tadi kan sempat di-mention juga sama Timi, kayak misalnya udah pegang surface, terus kita pegang-pegang. Berarti virusnya sekarang ada di tangan kita gitu kan. Jadi emang sebenarnya virusnya ini survive-nya berapa lama kalau di tangan? Nah, kalau di tangan ya. Ini kan itu tergantung lagi dong. Tergantung lagi seberapa sering kamu mencuci tangan kamu. Dan seberapa sering kamu menjaga tangan kamu tetap bersih gitu loh. Jadi itu tergantung. Kalau misalnya kamu tanpa cuci tangan kamu ya virusnya bakal tetap ada di dalam tangan kamu ya sekitar 24 jam, 48 jam. Maybe. Ya gitu. Makanya kita disuruh cuci tangan ya, sering-sering cuci tangan. Iya, itu Dan penting. karena coronavirus ini doang sih, sebenarnya dari kecil, dari SD, dari TK kita udah diajarin selalu cuci tangan nggak sih sama guru TK dulu. Tapi orang-orang ya lupa aja. Sekarang pas ada coronavirus. Bukan lupa. Malas. Tenang, Dim, tenang. Bedakan antara lupa dengan malas. Iya, dan susah ya. Apa? Gin, lu kan ibu dosen. Lu kalau dengar student bilang, Miss, saya lupa kerjakan assignment, pasti lu bilang malas, bukan lupa. Ya malas sih, gue bahkan udah nggak mau bilang lagi, udah gue coret aja namanya. Seram. Buat student yang mendengarkan, hati-hati ya guys. Hati loh. Ya itu dia ya, susah ya kalau mau ngukur berapa lama sih survive sebenarnya virus itu di tangan kita, karena itu sangat tergantung behavior tiap orang ya. Iya. Bahkan dan juga kadang berdasarkan behavioral test, katanya orang aja hampir setiap hari itu 20 sampai 30 kali itu megang muka. Padahal udah contohnya itu bahkan itu dibuat di behavioral testnya itu dengan para dokter nggak sih? Iya, medical students gitu. Jadi mereka aware, mereka seharusnya nggak nyentuh gitu ya. Iya. Tapi mereka tetap aja nyentuh. Iya, tanpa sadar. Nah, gimana kalau gatal? Nah iya. Jadi gimana dong kalau muka kita gatal, apa yang harus kita lakukan nih? Gin, tolong dong, garukin. Gatal.
Oh, di tembok aja gini-gini. Rusak-rusak ya. Udah paling benar pokoknya kita makannya harus untuk saat ini bawa tisu lah ya kemana-mana. Kalau gatel pakai tisu, garuk terus langsung buang tisunya. Iya. Biar nggak transmisi lebih jauh. Contoh. Kamu mau tahu muka kamu tuh bersih atau enggak? Waktu kamu garuk pakai tisu aja, kamu udah bisa lihat tuh hitam-hitam. Itu kotor itu. Wow. Lu dari mana, Tim? Iya, gue sebenarnya mau komen kayak gue garuk muka nggak pernah sih. Kecuali gue pakai foundation, iya sih, tapi nggak hitam juga, coklat. Kalau hitam tuh kayak arang. Sorry. Iya, tinggal dia mau kerja di ini ya? Di peleburan. Di pabrik batu bara ya? Oke. Jadi back to topic. Nah, terkait tadi kan kita udah bahas gimana survival virus ini di berbagai surface. Ini terkait dengan main point podcast kita kali ini. Jadi gimana nih kalau mayat? Kita udah tahu di luar host virus itu iya bisa survive beberapa lama. Nah, kalau mayat yang mana sel-selnya udah mati, jadi gimana? Mayat itu masih menularkan COVID apa enggak sih sebenarnya, guys? Jadi kan tadi udah disebutin kalau virus itu butuh inang. Dia untuk bisa bereplikasi dan membentuk virus-virus baru itu kalau dia ada di dalam sel yang hidup. Nah, kalau mayat ini kan udah mati ya. Dan salah satu beberapa cara penyebaran virus corona ini yang udah diketahui kan salah satunya dengan bersin, batuk gitu kan, atau pas lewat objek-objek atau permukaan yang sering disentuh, nanti disentuh lagi sama orang atau salaman segala macam. Ngomong-ngomong mayat ini kadang nggak bisa gitu lagi ya, udah nggak bisa batuk, udah nggak bisa bersin. Serem juga. Jadi, ya. Iya, kalau gitu mah serem, gue lebih takut sama mayat daripada virusnya. Tiba-tiba dia bersin. Jadi sebenarnya mode-mode transmisinya itu udah hilang ya, batuk, ngomong. Yang secara aktif menularkan udah nggak bisa sebenarnya ya. Nah, sekarang kan masalahnya apakah sebelum dia meninggal itu dia ada bersin atau apa terus nempel di badannya gitu kan. Nah, nanti badannya kan tetap, maksudnya virusnya mungkin juga bisa bertahan sama kayak dia tadi bertahan di beberapa permukaan kayak plastik lah atau kardus lah dan segala macam. Mungkin dia bisa bertahan sampai beberapa jam kayak gitu. Nah, itu mungkin yang harus ditakuti kalaupun takut tertular. Jadi mah prinsipnya sama, mau mayat, mau di tempat umum ya setiap megang itu ya harus hati-hati gitu. Harus tetap mensterilkan tangan kita kalau kita habis megang sesuatu yang kira-kira itu tuh ada virusnya. Nah, apalagi di Indonesia sendiri tuh udah ada SOP-nya. Mayat-mayat yang meninggal karena corona itu udah ada SOP-nya. Jadi bersihkan dengan desinfektan, terus habis itu dibungkus kain kafan, setelah dibungkus kain kafan, terus dilapisin lagi sama plastik. Plastiknya ini yang nggak gampang bocor. Nah, jadi terus petugasnya juga harus pakai APD lengkap. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk takut. Ada alasan untuk menyolati jenazah atau memakamkan jenazah sih. Karena nggak kontak langsung juga ya. Yang kontak langsung itu petugas medis dan petugas medisnya pakai APD kan. Iya. Kan pas udah dibawa ke tempat pemakaman kan dia kondisinya udah disterilin, udah dibungkus kain kafan, bungkus plastik lagi, ada yang masukin ke peti juga mungkin, dan itu petinya nggak boleh dibuka selama ditransport dari rumah sakit ke tempat pemakaman kayak gitu. Nah, tapi concern orang-orang tuh sebenarnya yang gue baca juga bukan masalah mayatnya per se gitu. Takutnya dia mengkontaminasi air dan tanah di sekitar tempat dia dikubur, jadi itu berbahaya ke penduduk sekitar. Itu benar nggak? Gimana, Vel? Tapi itu kayaknya ya tadi kan Gina udah bilang gitu, udah di-seal gitu, udah dikasih plastik. Jadi udah dikasih misalnya udah dikasih kain kafan terus diplastikin. Habis diplastikin masukin ke kantong jenazah. Habis itu kasih kantong jenazah mungkin ditaruh di peti misalnya. Kadang petinya juga kadang di-seal juga pakai plastik. Kayak kalau misalnya sampai bocor juga satu itu sangat minim sekali kemungkinan besar bocor. Kedua, walaupun kalau misalnya sampai mencemarkan tanah atau air, ya tadi baik lagi kayak virus itu sendiri bakal
nggak bakal bertahan lama lah sampai dia bisa, ya. Jadi sebenarnya tetap nothing to worry about dong. Iya, seharusnya. Yang selama tadi yang sempat disampaikan Gina gitu kan, yang paling penting itu orang-orang yang mengurus jenazah itu, petugas-petugasnya beneran memakai APD yang lengkap gitu kan, APD yang baik, dan melakukan SOP yang baik. Dan juga yang mungkin yang paling penting kali ya, ini kan mungkin ada beberapa dengar baca gitu kayak berita-berita, ya keluarganya emang mau nggak boleh lagi menyentuh mayat tersebut gitu, apalagi kayak mencium keningnya atau apa gitu kan, sebelum itu udah nggak boleh lagi, karena mau gimana pun juga namanya dia juga baru, biasanya kan orang nggak bakal mencium keningnya atau apa pas lagi udah dikafanin kan, sebelum itu kan biasanya kan, sebelum dibasuh segala macam. Nah itu udah nggak boleh lagi, dan memang mungkin yang paling challenging itu kali ya, karena itu kan mengubah mengubah sikap tradisi orang, atau mungkin juga itu orang secara lumrah pasti bakal mungkin ada kayak gitu, pengen ada melihat terakhir, megang terakhir gitu, wajar. Tapi memang untuk kasus ini nggak bisa gitu. Tapi kalau udah setelah itu udah diplastikin segala macam, dan dari makami, proses pemakamannya selama SOP-nya jelas, ya sebenarnya sudah tidak perlu lagi takutin gitu kan. Kecuali mayatnya jalan-jalan. Iya, dia freeze. Ya, beneran. Iya, jadi gitu ya. Jadi sebenarnya karena mayat itu sudah secara tidak aktif menularkan, sebenarnya yang kita perlu khawatirkan itu body fluid-nya. Makanya kan sekarang itu ada SOP-SOP, dan SOP-SOP itu memastikan bahwa body fluid itu nggak bocor dan mencemari tanah dan air, sehingga totally aman guys, gitu kan. Jangan menolak jenazah, apalagi petugas medis yang sudah membantu kalian melawan COVID ini malah ditolak, itu memprihatinkan gitu. Nah, dan SOP-nya udah memastikan itu terbungkus dengan rapi, tidak ada kebocoran, bahkan dia disinfek lagi, sehingga nggak ada alasan bahwa virus itu bisa mencemari tanah dan air. Dan virus itu juga kan nggak bisa survive dalam waktu lama. Kalau kalian bilang, oh nanti kalau misalnya plastiknya diketemukan berapa tahun lagi, gimana dong ya? Tapi kan virus udah keburu mati by then, ya kan? Gitu. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Nah, sebelum gue tutup, masih ada yang mau ditambahin nggak dari teman-teman? Virusnya bukan mati, Vi. Hilang. Oh iya, hilang. Kan nggak hidup dia. Iya, dia tidak hidup. Tapi gue bingung bahasa awamnya yang tidak tepat. Yang tepat tuh apa? Tidak aktif lagi. Existence. Ya. Hancur. Ada atau tiada, dia? Ya, gitu. Intinya udah nggak ada lah virusnya gitu ya. Nggak ada. Nah, ya sekian. Kalau udah nggak ada lagi, berarti sekian dulu podcast dari TGIF untuk kali ini. Kesimpulannya, jenazah itu memang masih bisa menularkan corona, apalagi yang baru, karena cairan tubuhnya mungkin masih mengandung virus tersebut, sehingga penularan memang bisa terjadi secara pasif. Namun ada prosedur-prosedur yang sudah dilakukan oleh tenaga ahli yang menjamin keamanan jenazah tersebut, sehingga masyarakat nggak perlu khawatir lagi. Jenazah itu udah diurus, sehingga nggak akan mencemarkan tanah dan air seperti yang diresahkan oleh masyarakat. Ya. Betul. Ayo kita bareng-bareng gitu loh. Jangan takut dengan kondisi sekarang ini. Tapi kita malah harus beradaptasi. Ya. Jangan menurunkan, maksudnya karena kita itu, Indonesia itu terkenal dengan orang yang empatinya tinggi. Jangan karena kita karena corona, kita malah berubah jadi orang yang sangat individualistis. Tapi ingat, menjadi orang yang empati juga harus dibarengi dengan kesadaran. Ya kan? Itu aja sih kalau dari gue. Dan gue sebenarnya pribadi, sebenarnya di satu sisi gue berterima kasih karena berarti masyarakat sangat mengikuti takes this coronavirus issue very seriously gitu loh. Tapi ya itu tadi sih, jangan biarkan corona ini membuat kita terlalu takut, dan ketakutan kita tuh buat kita melupakan nilai-nilai kemanusiaan kita. Aduh, jadi guys, intinya selalu cek fakta dari berita-berita yang didapat, terus stay kind, tetap baik hati, bantulah sesama kalian, karena saat ini kita butuh kindness nggak sih, lebih dari kapanpun. Atau kalau misalnya kalian ragu, tolong langsung kirimkan aja
email atau apa ke TGIF Hoaxbuster. Ya, intinya kita bisa melewati masa sulit ini kalau kita bersama-sama. Yes. Dan ketakutan itu karena tidak tahu ya. Kalau misalnya kalau kita tahu, berarti kita tahu dong cara apa sih namanya, mengatasi masalah itu. Iya, menyikapinya ya. Dalam menyikapinya. Maaf ya, karena sekarang ini aku merasa banyak orang malu bertanya itu jadi sok tahu. Iya, jangan menjadi orang pembaca yang malu bertanya itu malah jadi sok tahu. Gitu loh. Oke. Thank you guys. Sampai minggu depan. Bye. Bye.